Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, Rakeho adalah ritual yang menandai peralihan dari masa remaja ke dewasa. Terutama untuk kaum laki-laki dari suku Kulawi di Sulawesi Tengah. Upacara ini memiliki inti dalam membentuk gigi bagian depan agar sejajar gusi, termasuk gigi atas dan bawah. Upacara Rakeho juga melibatkan seorang dukun yang disebut Topekeho yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam mengikir gigi, dan umumnya keahlian ini diwariskan secara turun-temurun dari pendahulu Topekeho tersebut. Demikian Kabaratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kau
FM Suara Budaya. Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Aduh kakak, masih adakah
itu si bawa si posisi yang masayang. Namun itu maka si tetep namun ro rialemu. Agar kasih salahku na ulemu maboko rialeku itani aleku amri dek nagaga pakuliaku so niunawai pediku aga kasih salaku lauri di andri perni pediku sabapa pojita podo tomita de ceng poleri puangnya nabuke wai mata namoni maraja bosi tururi watakaleku keteto nama poji rialemu nasabapa pojiku digidinian. Kasih salahku na ulemu maboko rialeku itani aleku oh andi dek nagaga pakuleaku so niunawai pediku aga kasih salahku lauri di andri upenangi pediku sabapa pojita podo tomita de ceng poleri puangnya nabuke wai mata namoni maraja bosi tururi watakaleku keteto nama poji rialemu nasabapa pojiku diidinian ri so niunawai pediku aga kasih salahku lauri di andri upenangi pediku sabapa pojita podo tomita de ceng poleri puangnya nabuke wai mata namoni maraja bosi tururi watakaleku keteto nama poji rialemu nasabapa pojiku riidinian ri nasabapa pojiku riidinian andri.
92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, sahabat budaya. Apa kabar pagi hari ini? Ya, mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya, sahabat budaya. Kali ini senang sekali kembali menyapa untuk sahabat budaya di edisi hari ini. Hari Senin tanggal 24 Februari 2025. Dalam program acara kita yaitu acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Bagaimana kabar tak sahabat budaya? Mudah-mudahan sehat walafiat deh. Apapun yang kita kerjakan insya Allah membuahkan hasil yang lebih baik. Sehat selalu Ki. Terus tetap berpikiran positif, lakukan kegiatan-kegiatan yang positif, dan tentunya berbicaralah yang baik-baik, berbicaralah yang benar, terjadi apa adanya, berbicaralah dan janganlah sekali-sekali untuk berbohong ya. Kalaupun untuk berbohong ini biasa demi kebaikan, tapi bohongnya jangan keterlaluan sahabat budaya ya. Oke, kali ini di program acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai kita akan mengangkat satu topik sahabat budaya. Ini terkait dengan setujukah Anda jika pengunjuk rasa menyampaikan aspirasinya dengan menutup jalan? Nah, saya bacakan dulu agenda settingnya. Parlemen jalanan masih menjadi sarana utama menyampaikan kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Lebih dari seminggu terakhir ini, tensi aksi unjuk rasa di Makassar meningkat mengkritisi kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran. Aksi mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap terjadi di sejumlah titik di Makassar. Unjuk rasa ini mengkritisi kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Gibran yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah. Maraknya kembali aksi demonstrasi di Makassar akhir-akhir ini menurut Ketua Ikatan Muhammadiyah IPM Sulawesi Selatan Sul Jalalil Waikram merupakan sesuatu yang wajar. Baginya mahasiswa di Makassar tetap mengutamakan parlemen jalanan sebagai sarana menyampaikan kritikan kepada pemerintah. Meski saat ini banyak juga yang memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Gelombang demonstrasi yang melibatkan mahasiswa hingga sejumlah organisasi masyarakat sipil bertajuk Indonesia Gelap terjadi di sejumlah daerah termasuk di Jakarta. Ribuan demonstran telah turun ke jalan menggeruduk kantor DPRD hingga kawasan Patung Kuda, Jakarta yang tak jauh dari Istana Negara Jakarta. Salah satu pemicu gelombang protes tersebut yakni kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto yang juga menyasar pos anggaran penting seperti pendidikan. Nah sahabat budaya, silakan di 081149250 setujukah Anda jika pengunjuk rasa menyampaikan aspirasinya dengan menutup jalan ya. Kita tunggu komentar Anda, kira-kira bagaimana komentar? Oke, kita terima telepon dulu. Halo, Assalamualaikum, Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Mustahan di Cendana Baru Maros. Iya, Pak Mustahan, kabarnya gimana Ki? Ya, alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Oke, Pak Mustahan, seperti yang kita lihat saat ini, berapa hari itu ada aksi unjuk rasa dengan menutup jalan. Nah, kira-kira menurut Pak Mustahan gimana? Setuju? Menurut saya menutup jalan itu hal yang yang kurang bagus karena bisa semuanya merugikan semua pihak. Banyak semua orang karena ya Leok itu bukan cuma dari pihak pemerintah saja, tapi banyak rakyat kecil yang mau mencari nafkah, jalanannya juga terhalang. Jadi menurut saya itu perbuatan yang kurang bagus kalau
pengunjuk rasa itu menutup jalan. Iya. Jadi kurang Jadi, bagus ya. menurut saya tidak setuju. Oke, siap. Andainya apa namanya yang lewat itu cuma dari pihak pemerintah saja, ya bisa saja begitu, tapi itu bisa merugikan semua pihak. Iya. Ya itu saja. Ya lanjut Oke, tugas terima Surabaya kasih. Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Mustahan yang ada di Cenderamata Maros ya. Sehat selalu. Jadi menurut Pak Mustahan tidak setuju. Karena orang yang melintas di jalan tersebut bukan cuman pihak dari pemerintah, tapi ada juga rakyat kecil menengah ke bawah. Itu bisa menghambat aktivitasnya kodong untuk mencari nafkah. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Mustahan. Kita terima telepon lagi. Halo Bari Basa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa Inces dari Gemes. Bunda Sofi. Bunda, Iya. kabarnya gimana Bunda pagi hari ini? Alhamdulillah wasyukurillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bunda, Iya. Momi bulan suci Ramadan ini. Iya. Berarti minal aidin wal faizin. Iya, kita saling memaafkan ya. Iya, benar Namanya Bunda. kita manusia biasa, namanya pasti adalah kehilapan dan Betul. manusia tidak ada yang sempurna. Cocok Yang Bunda. sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Pintar Nato Bunda, iya dong. Iya dong. Iya. Iya. Jadi apapun juga kesalahannya saya itu memaafkan orang. Kalau orang tidak mau memaafkan saya, Iya. dia yang berdosa. Iya, betul Iya. Bunda. Oke. Bunda, langsung aja kita akan membahas terkait dengan setujukah Bunda jika pengunjuk rasa ini menyampaikan aspirasinya dengan menutup jalan? Begini ya, kalau menutup jalan itu saya tidak setuju. Iya. Tetapi kalau mau jadi parlemen jalanan, kalau mau demo, jangan menutup jalan, kan bisa. Iya. Jadi sepanjang jalan itu kalau misalnya mau demo berjejer dari timur ke barat atau dari selatan ke utara, tetapi tetap dibiarkan orang lewat, ya mobil lewat, pokoknya kendaraan bisa lewat. Nah inilah karena pendemo ini kalau mau menyampaikan aspirasinya kan kadang tidak diterima. Iya, benar Bunda. Ya, kadang tidak diterima, dia carilah jalan. Jadilah parlemen jalanan. Coba kalau misalnya ya menyampaikan keinginannya bahwa akan berdemo, tapi terkadang juga sudah sampai di suatu tempat ditolak. Itu kan yang menyebabkan tempat melampiaskan itu kekecewaannya ya di jalanan. Iya. Itu jadi sebaiknya kalau mereka ini mau mengadakan demo, diterimalah misalnya di halaman kantor gubernur, di halaman DPRD Kota Makassar, DPRD provinsi. Itu kan bisa menyampaikan solusi apa yang akan disampaikan. Jadi jangan dihalangi, diterima dengan baik supaya pengguna jalan itu tidak terhambat. Benar. Karena beberapa hari ini kan ada demo yang di depan UNEM itu betul-betul itu satu jalur itu ditutup, jadi orang tidak bisa lewat. Ya, jadi memang amat sangat disayangkan ya. Betul. Kelakuan para pendemo. Maksudnya silahkan berdemo di jalan tapi kendaraan tetap bisa lewat. Ya, itu. Silakan menyampaikan solusinya keinginannya, tapi jangan sampai menutup jalan. Itu kan menghambat orang mau berpartisipasi, mencari nafkah dan lain sebagainya. Ya, orang buru-buru tinggalkan rumah sampai di suatu tempat yang ada pendemo, terhambat. Ya, itu jadi sekali lagi para parlemen jalanan tetaplah memberi arus untuk kendaraan bisa lewat.
Iya, iya, iya. Kalian boleh gunakan, tetapi itu juga jangan sampai ditutup total. Betul, betul, Jadi kalau betul. ditutup total kan orang tidak bisa lewat lagi. Benar, Bunda. Iya, oke, Ince. Iya, terima kasih Iya, banyak, salam Bunda. sehat. Salam Ya, Oki, Bunda. salam sukses. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bunda Sofi yang ada di Pau-Pau. Jadi menurut Bunda Sofi, kalau mengunjuk rasa, oke, setuju. Tapi kalau yang namanya menutup jalan, jangan sampai ya. Kalau mengunjuk rasa itu menutup jalan, karena kasihan untuk para pengendara, orang yang pengen beraktivitas terhambat oleh aksi menutup jalan di jalan raya ya. Oke, kalau begitu sahabat budaya 08114009250, silakan yang ingin berpartisipasi di program acara kita. Iya, Bari Basa. Bari Basa Ince. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ince. Iya, oke deh. Dengan Pak Wahyu. Ya, Apa kabar Pak Wahyu? Sehat? alhamdulillah menikmati mendung-mendung manja ini di Pau-Pau. Di mana mendung? Di sini di rumah. Di rumah tak mendung? Iya, di atas langitku. Masya Allah. Mendung menjelang menyambut bulan suci Ramadan. Ya, bagus lagi. Iya. Puasa. Minal aidin wal faizin Pak Wahyu. Maaf dan batin. Iya, maaf lahir dan batin. Sehat selalu Pak Wahyu. Amin. Kita juga. Amin. Pak Wahyu. Ya, Oke, kali ini kita membahas terkait dengan setujukah Pak Wahyu jika pengunjuk rasa menyampaikan aspirasinya dengan menutup jalan? sangat tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Benar sekali. Karena itu Nggak bisa Ki mengantar gas di. setiap orang kan punya kepentingan masing-masing. Iya. Terus terhalangi dengan tutup jalan, itu kan sangat mengganggu. Iya. Terus Betul. kita bayar pajak kendaraan itu bukan buat dipakai demo ke jalanan, Iya. dipakai itu melalui kendaraan. Yes. Nah, jadi tolonglah ya buat para saudara kita yang ingin menyampaikan aspirasi, tolong jangan tersamping aspirasinya tadi menghalangi kepentingan orang banyak. Iya. Nah, kalau misalnya ada keluarganya yang sakit apa segala macam, terus terhalang dengan penyampaian aspirasi Anda, bagaimana? Iya, betul. Bagaimana kalau Anda di Bagaimana posisi perasaanmu? Ya. Bagaimana kira-kira? Iya. Ya tolonglah. Apalagi juga itu, saya lihat itu biasa pendemo sampai menahan kendaraan apa segala macam. Iya, kasihan juga kita di pengendara. Itu tolong, kalau mau kita berdemo, siapkan memang armada untuk kita demo-demo. Jangan kendaraan di jalan yang ditahan-tahan. Iya, betul. Apa salahnya kita kodong ini pengendara? Nah, ditahan, dipakai mobilnya untuk orasi. Itulah. Ada Iya, salam jangan. itu kalau begitu di Pak Wahyu. Saya pernah ditahan kendaraanku bilang, tanda ada Waduh. waktu untuk layani kok. Masa di bahaya. Begitu. Bahaya tong di ternyata tantong kendaraan. Coba tinggal lagi di depan kota lagi masuk. Gak mikir mah. Iya, karena masalahnya menghambat sekali itu kalau seperti itu. Karena ini saya punya armada, bukan untuk demo, untuk pakai cari uang. Iya, orang mau pakai cari uang itu kendaraan, bukan dipakai untuk demo. Ya. Balas sih Mi, kalau misalkan ditandai kendaraan tak bilang oh ini yang pernah berdemo. Itu, jangan kan bilang demo-demo. Dipakai lagi tuh waktu pemilihan, waktu ini masa pemilihan ya, kampanye apa segala macam, mulai tempel di mobil apa, jangan. Jangan di. Ada uangnya jangan nih. Iya. Begitu. Butuh jauhan, tapi kalau dengan cara begitu ada pun jangan. Iya. Jadi tolong sampaikan aspirasi kita, tapi jangan sampai menghalangi kepentingan orang banyak. Betul. Jangan sampai karena Anda menyampaikan aspirasi menimbulkan kemacetan di mana-mana. Dan tolong ini pemerintah bersikap tegas juga untuk para pendemo kalau bisa. Iya. Aparat juga kalau bisa kasih ketegasan. Iya, betul. Seperti ini. Dan tolong kalau memang ada kebijakan yang kurang bagus. Kalau saya setuju kayak ini pemangkasan efisiensi apa? Efisiensi. Anggaran. Kalau saya sebagai rakyat setuju.
Karena mungkin pemerintah sudah tahu titiknya ini dipakai sekian, Ji. Iya. Sudah Ya, diperhitungkan karena belum tentu ada di. kembalinya, masuk kembali ke negara, belum tentu. Iya. Dan itu sudah diperhitungkan kapan di Pak Sudah Wahyu? perhitungkan. Sama halnya kalau kita pergi seluruh orang-orang pergi beli ini, pasti kita sudah tahu sekian harganya. Karena belum tentu ada kembalinya, mau dikembalikan belum tentu. Paling Iya, masuk iya. kantong. Betul. Jadi itu pemerintah sudah tahu dan itu juga untuk kepentingan rakyat. Bisa saja anggaran itu, ya kan, efisiensi Iya. anggaran itu dipakai untuk buktinya listrik. Kita dapat hemat lagi. Iya. Kan seperti itu. Iya. Jadi tolonglah kalau mau kita berdemo lihat dulu Ya. apa yang mau dibikin demo. Terus yang Betul. kedua lagi lihat kepentingan yang lain. Iya. Terus kalau mau kita demo, memang ada siapkan mobil kendaraan untuk kita pakai orasi. Jangan mobilnya ditahan-tahan di jalan diambil. Betul. Ini salah satu yang mau digunakan kendaraannya putih-putih. Ya. Jangan Betul juga juga. mau bakar-bakar bang apa di jalan. Iya, Jalan kasihan sudah kita dibayar, ini ya, kodong. rusak lagi karena apa? Rusak Bekas lagi. bakar. Anggaran lagi keluar. Anggaran lagi keluar. Kita Betul. mikir dong. Mikir dong. Jadi kalau tidak setuju, Iya, saya sangat tidak setuju. sangat tidak setuju. Kalau Ki. memang mau menyampaikan aspirasi, Siap. dan juga ya, tolong ya Pak wakil-wakil kita di parlemen ya, tolong kalau ada aspirasi begitu, ya layani dengan baik. Layani dengan baik, betul. Keluar ke apa mau apa yang kita harapkan, itu supaya tidak ada lagi tutup jalan lagi bakar-bakar bang apa segala macam. Iya. Itu kan hal-hal yang berbahaya semua. Jadi tolonglah. Jangan sampai juga bulan suci Ramadan demo lagi, orang baru tutup lagi jalanan. Oh deh, balas sih kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan tidak ada. Karena kalau umpama orang yang menghargai bulan suci Ramadan, Tidak tidak bakalan akan demo. melakukan hal seperti itu. Benar sekali. Lebih bagus puasa, kita tinggal di rumah senang Iya, manis. baca-baca Al-Quran kah begitu? Apa daripada pergi demo-demo. Iya, Minta enggak tolong apa-apa kepada demo masak, Tuhan. demo masak enggak apa-apa. Tapi kalau demonstrasi di jalan raya, aduh, tutup Dulu saya jalan. sempat jadi pemimpin demo, tapi demo kecantikan. karena pernah kan? Saya kira karena pernah jadi pemimpin demo, tapi sudah sadar Miki. Ternyata demo Dia kecantik. pimpin demo saya, tapi demo kecantikan. Karena saya Demo- pernah kerja di kosmetik. Oh, pernah Anak bagus semua perempuan. Oh, pernah kerja di kosmetik, masya Pernah Allah. jadi kepala apa namanya itu yang pergi di jalan itu yang Supervisornya. supervisornya. Jadi saya punya anggota semua itu perempuan semua macam-macam dengan berbagai macam status. Produknya apa itu, Jangan disebut. Jangan karena disebut. menyangkut sesuatu. Iya. Jadi kenapa juga dia mau masak, dia mau kecantikan. Iya. Jadi Betul. tolong tadi, jadi saya harapkan kepada buat saudara kita yang ingin menyampaikan aspirasi, ya sampaikan dengan tidak mengganggu kepentingan orang lain, orang banyak, kepentingan umum dalam hal ini jangan Iya. sampai sama itu. Saya punya anggota yang di gudang itu di tempat langga itu, dia tuh sampai jam berapa pulang, jam berapa malam pulang ke rumahnya, Kodong. sampai jam 10 malam, Ya Allah. sampai jam 11 malam lagi. Iya, karena katanya malam pun itu masih terjadi yang namanya Iya, nutup terhalang jalan. kendaraannya. Iya, sampai saya lihat itu video itu kayak bus. Karena orang punya kepentingan itu beda-beda. Iya, Apa betul. macam-macam segala macam lah. Tapi ya mungkin yang demonstrasi juga dia tidak melihat bahwa waktunya pulang, keluarganya, sepupunya, orang tuanya, kakaknya, Dan juga- adiknya. Dan juga kenapa mesti mau buang waktu untuk hal-hal seperti itu? Iya. Cobanya waktu aku pakai cari uang atau apa yang lebih bermanfaat. Iya. Dapat ki uang kalau begitu, tapi kalau umpamanya pergi ki begitu bakar-bakar ban, menutup Saya tahu jalan. nih kalau umpama ada cuannya pergi begitu, saya nggak tahu. Iya, itu lagi sih sebenarnya Ya, ya. siapa tahu ada cuannya toh. Iya. Ada kepentingan di situ. Iya. Ada orang-orang yang betul-betul apa namanya mensponsori. Yes. Kita tahu. Betul. Ya kan, tapi kalau saya disuruh buang-buang begitu, mending saya pulang bobo di rumah. Mau Betul. cantik.
Bobo pergi cantik. buang waktu begitu ganggu kepentingan orang lain. Ya, 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 ya. Jadi tolonglah kita pengguna jalan ini bayar pajak kendaraan bukan untuk dipakai di jalanan demo. Iya, betul. Dan juga satu lagi, Iya. yang biasa itu pesta-pesta tutup jalan, tolong Iya. tolong. Iya, 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 karena sekarang ini kebanyakan kulihat ini orang pesta. Tutup jalan juga. Tutup jalan. Saya bilang jangki kok tutup setengah mati, kita cari jalan alternatif. Jadi tolong itu jalanan. Iya, iya, iya. Kita bayar pajak kendaraan, jalanan itu pengguna jalan kendaraan. Iya. Bukan untuk pesta, Iya. ya, tolong. Kalau mau ki pesta, kalau mau ki di gedungki. Jangan ke Cari jalanan, miki jadikan pelaminan. cari miki gedung yang sederhana kalau memang enggak begitu ini kan. Jadi Tapi itu. kalau di jalanan kita tutup semua sepanjang jalan, matilah kita cari alternatif di mana ini? Bukan apanya, doa-doanya juga orang. Kita Iya, kalau karena orang pesta jengkel itu, kan. Kita doakan semoga samawa. Iya. Ini kalau dibilang cepat lalu mati apa? Ih, ngerinya nih. Itu. Kalau kita banyak yang tahu. doakan ki yang jelek-jelek di Pak Wahyu. Iya, pasti banyak pasti yang kesal, Iya. pasti banyak jengkel. Pas dari mana? Mudah-mudahan itu langsung kucerai deh. Iya, nauzubillah min dzalik. Iya, Seperti iya. itu. Jadi tolonglah ya. Kalau kita tuh ini mengganggu kenyamanan orang, tolonglah. Jangan sampai ya. Oke, siap. Itu harapan saya. Oke. Pribadi sebagai pengguna jalan juga. Ya, Oke. ya oke, Ince. Oke, Pak Wahyu. Sehat selalu, nak. Pak Wahyu juga sehat selalu, Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Wahyu yang ada di Goa ya. Sehat selalu untuk Pak Wahyu dan kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum, Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bari Basa. Selamat pagi, Om Jono. Ya. Kabar gimana, Pak Jono? Ya, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Namun begitu kopi tetap baik rasanya sampai hari ini. Oh, jadi selama ini di tahun 2025 membahas kata kuncinya kopi tetap pahit. Aku berharap sih kopi jadi manis. Tapi ternyata Tinggal dicampur ini aja, tidak susu. sesuai dengan kenyataan. Tidak sesuai dengan kenyataan kalau dicampur susu. Kalau dicampur susu pasti ada pahitnya juga. Tidak apa-apa, nggak apa-apa pahit. Yang penting ada Kecuali manis-manisnya. kalau susunya satu kali. Nah, itu satu tak lewat-lewat itu namanya. Jadi susu kopi. Bukan kopi susu tapi susu kopi. Susu kopi bukan kopi Iya, susu. iya. Jadi begitu memang hidup. Ada Ya. kadang pahit, kadang manis. Iya. Ya toh? Tapi harus dijalani begitu. Iya, nano-nano lah. Ya, kadang ada orang baik, kadang ada juga yang Bagaimana cara kita menyikapinya, ya, secara bijak atau apalah. Ya iya, kan? benar. Iya, begitu saja. Jadi ketika terjadi demo ya, Iya, apa boleh buat? apa boleh buat ya? Karena Ya, buat boleh memang apa? Karena beda pemikiran itu antara mahasiswa dengan masyarakat biasa. Beda pemikiran, Di. Iya, Kalau kan kalau menurut kita, pikirannya masyarakat mahasiswa pasti- seperti apa? Kalau masyarakat biasa kan pasti kenapa lebih Ada lebih pergi TikTok cari kan? uang ya, karena Anda kan memang seorang pengusaha, misalnya pengusaha atau bisnismen, ya kan, pasti pikirannya cari uang. Iya. Kalau mahasiswa kan beda. Beda pemikirannya, Di. Beda pemikiran, jadi itu masih apa namanya, rasa nasionalisme dan patriotisme masih tinggi kalau mahasiswa. Karena Begitu. kadang-kadang itu demo itu, walau kita sebenarnya tidak ada niat untuk ikut, tapi ketika melihat teman-teman ini langsung berkobar itu semangat kita. Semangat 45, Di. Bukan jika karena mau dibilang. Iya, karena itu kan rasa anunya itu tinggi sekali. Rasa solidaritasnya, Di. Iya, kalau mahasiswa itu iya betul. Tapi ada tuh juga orang mau dibilang Om John. Iya. Tahu satu yang berbuat begitu bilang, ih, Yang Kak Johan deh. ikutan itu, jangan cuma ikut-ikutan itu, yang tinggal di tengah-tengah itu. Tengah-tengah apa? Oh, yang anu, yang bergabung di tengah-tengah. Jadi tengah rombongan itu biasa. Iya. Siapa tuh terjadi kerusuhan nih nanti kena lempar apa? Nah, malah gitu nanti dia duluan lari. Dia juga itu paling takut itu tinggal di depan itu. Nanti disorot kamera atau apa dan sebagainya. Tapi itulah artinya namanya
negara demokrasi, suka tidak suka, mau tidak mau ya begitulah keadaannya. Iya, Artinya namanya parlemen jalanan juga. Dan itu kan dijamin undang-undang juga. Iya, betul. Itu dilarang. Tapi memang karena memang kalau saya lihat sekarang itu demo sekarang sudah tidak efektif lagi dalam menyampaikan aspirasi. Beda dulu sebelum reformasi, memang demo itu kalau ketika ada isu-isu itu memang ketika ada demo itu pasti pemerintah itu artinya dia ketar-ketir lah. Ketar-ketir Memang ya. ada isu yang lebih penting yang sangat penting yang memang harus diperhatikan. Iya. Maka itu dulu mahasiswa itu ketika turun memang betul-betul ada memang hal-hal yang mendesak yang harus dirubah yang dilakukan oleh pemerintah. Iya, iya. Ketika itu bukan sembarang. Sekarang sedikit demo, demo sedikit. Biar 20 orang, 15 orang demo juga. Apa kau bakar-bakar ban lagi? Percuma kau itu membuat tenaga saja. Cuma 15 orang, siapa yang mendengar kau? Bukan simpati yang kau dapat, tapi malah caci maki dari penunjukan yang kau dapat itu. Iya. Iya toh? 15 orang menutup jalan lagi. Itu kan memang tidak wajar. Iya, kalau betul. demo di atas 100 orang atau 200 orang tutup jalan itu wajar. Karena kan demo banyak. Kalau cuma 15 orang, 20 orang, maunya juga itu sekarang ada aturan untuk pihak polisian. Ketika ada demo-demo seperti itu yang hanya jumlahnya di bawah 50 orang, jangan kasih izin lah, bubarkan saja itu. Iya toh? Cuma 20 orang, 15 orang dijaga oleh polisi, dijaga oleh aparat. Apa yang Anda sampaikan kita tidak jelas juga. Jadi mau tak ini ya demo itu 100 harusnya itu mahasiswa lebih. Kalau mau demo ya memang harus satukan visi dan misi supaya apa yang Anda perjuangkan itu ada jelas. Ini kan kadang-kadang yang demo juga masing-masing kita tidak tahu apa tujuannya. Di UNM beda, di UMI beda, UNAS beda, Bosowa beda. Apalagi yang berkelompok-kelompok kecil itu. Ya toh? Ini sekarang memang demo itu sekarang kalau menurut saya tidak efektif lagi karena itu tadi mereka tidak punya visi dan misi yang sama. Iya. Tidak ada persatuan kesatuan di antara mereka. Itu. Yang kedua, demo sekarang itu mahasiswa boleh terpelajar, boleh terdidik. Iya. Tapi mereka mudah dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang berkepentingan yang buat banyak duit. Coba lihat sekarang demo. Itu gampang sekali disusupi, gampang sekali masuk angin. Siapa itu gampang masuk angin? Mahasiswa toh. Kenapa bisa masuk angin, Ki? Iya, kan ini sekarang ini demo, just itu masing-masing membawa kepentingan sesuai dengan pesanan. Bukan muncul dari hati nurani itu sendiri. Bukan muncul dari isu-isu yang memang apa namanya, yang seharusnya memang diperjuangkan. Tapi ini tergantung dari pesanan, tergantung dari siapa yang bayar. Begitu tergantung siapa yang bayar. Mereka masing-masing membuat kepentingan. Iya. Ini juga lain kepentingan, ini juga lain kepentingannya. Sehingga apa yang mereka perjuangkan itu mereka tidak dapat. Iya. Ya, mereka tidak dapat mereka tidak bersatu. Karena dan mudah diadu domba. Ya. Iya toh? Iya, betul. Ada demo memperjuangkan misalnya ini undang-undang ini, maka muncul itu demo tandingan. Itu kan namanya tidak satu visi. Bagaimana Anda mau didengar pendapat Anda? Kalau Anda sendiri tidak bisa bersatu. Iya. Tidak bisa Anda mudah disusupi. Anda mudah diadu domba. Ya. Seperti itu. Jadi, pokoknya jangan mudah diadu domba lah. Ya tapi ini kenyataan sekarang. Coba di Jakarta. Iya. Ketika ada yang berbesar-besaran. Ketika ketua badan eksekutif mahasiswanya dipanggil semua masuk istana, keluar semua sudah tunduk. Bubar. Apa yang Anda perjuangkan itu? Karena Anda memang mudah disusupi. Anda yang perjuangkan itu betul-betul bukan dari hati nurani. Iya. Bukan berangkat dari kepentingan rakyat, tapi ada kepentingan masing-masing. Oke. Iya. Saya tahu kenapa komentar begini Om Jono, karena mungkin Om Jono pernah juga melakukan namanya demonstrasi, jadi tahu pengalaman. Ketika itu untuk menjatuhkan Pak Harto dulu itu, iya, kita jalan kaki dari Taman Ria sampai di Kadebosi bersama Pak JK waktu itu. Jadi kita memang waktu itu memang mahasiswa bersatu semua, satu visi semua.
satu tujuan. Tapi sekarang tidak. Masing-masing mempunyai tujuan, masing-masing punya kepentingan. Jadi susah bahaya, buat ketemunya. Bahaya kalau seperti itu. Apalagi kalau misalkan kepentingan cuman sedikit saja yang dia dapat. Iya. Percuma dong. Memang begitu yang terjadi sekarang. Jadi mahasiswa sekarang itu perjuangan tidak murni lagi. Oh, begitukah? Dia tidak murni lagi untuk memperjuangkan aman penderitaan rakyat. Dia tidak murni lagi. Tapi tergantung siapa yang kepentingan di situ, siapa yang berkepentingan di situ, siapa yang banyak uang di situ, siapa yang bayar. Sama-sama lihat sekarang, sehingga itu mahasiswa itu tidak seperti dulu. Mudah disusupi, mudah diadu domba. Ya kan? Coba lihat sekarang. Kalau yang mahasiswa dulu itu pasti lebih kuat ya, lebih kuat pegangannya. Itu mahasiswa lebih kuat karena mereka bisa bersatu. Tapi mereka tidak bisa bersatu, mudah diadu domba oleh pemerintah, mudah disusupi oleh pemerintah, sehingga mereka itu bercerai-berai itu tidak ada kesatuan, ada yang terima, ada yang tidak, ya kan? Coba lihat di Jakarta bagaimana. Bagaimana di Jakarta sekarang. Dan pengalaman di Jakarta. Ada yang pro, ada yang kontra. Itu tergantung dari siapa yang kepentingan siapa di situ. Sehingga apa yang mereka perjuangkan tidak pernah berhasil. Tidak pernah berhasil. Karena mereka tidak mau bersatu. Mereka tidak satu visi, mereka tidak satu perjuangan. Masing-masing membuat kepentingan masing-masing. Beda-beda tujuannya. Itu. Memang sekarang. Dan yang ketiga, untuk mahasiswa yang di Makassar, tidak usah kita terlalu repot di sini, adik-adik. Karena itu tujuan daripada itu, ukuran dari itu demo bukan di daerah. Tapi ada di Jakarta. Langsung di Jakarta, Walaupun kita di sini bunuh-bunuhan, betul juga. Dipedulikan. Yang menjadi ukuran itu ada di Jakarta. Dan di sini di Jakarta itu adalah sebagai pusat pemerintahan. Kita di sini cuma mau ikut-ikutan jangan nih. Iya, kan? Iya. Seperti yang baru terjadi kan yang turun kan cuma UNM saja. Jadi tidak ada turun, UNAS tidak turun, UMI tidak turun, Bosowa tidak turun. Dan bukan diingat, UMI dulu satu-satunya anak universitas kalau mendemo itu yang paling terdepan dulu. Tapi kami sekarang sudah sadar nih. Sadar nih? Iya, dia sudah sadar. Begitu ya. 90-an tuh tidak kenal UMI, kalau ada masalah-masalah itu UMI yang paling terdepan dulu itu. Benar, waktu yang dulu kan gitu. Iya. Paling dulu itu UMI itu, tapi sekarang mereka sudah sadar. Sekarang yang jadi ada lagi UNM, Universitas Alauddin, Islam Adi ya kan? Iya. Muhammadiyah. Jadi sekarang yang paling aktif sekarang. Tapi mereka percuma juga Anda turun, karena Anda tidak satu visi, Anda tidak bersatu. Iya. Masing-masing membuat kepentingan. Masing-masing punya kepentingan gitu ya. Menurut Pak Jono. Itu kandas setengah jalan. Iya. Nah kata wajib itu anggota DPR. Cuma jangan nih. Jadi sekarang itu demonstrasi parlemen jalan itu sudah tidak ada bawahnya lagi, tidak sakral lagi. Begitu itu ya. sudah nggak biasa nih. Berarti dulu sakral kini. Sangat sakral itu. Sekarang Jadi, bagaimana? Demo, tukang becak juga demo. Iya. Iya tuh. Yang juga demo. Sehingga itu demo itu sekarang itu sudah kehilangan marwahnya itu. Sampai ini kan mahasiswa yang demo versus ini masyarakat jadinya. Iya. Itu kan lama-lama kan masyarakat juga sudah bosan. Masyarakat sudah bosan, kasihan dengan dirinya. Itu. Sehingga dulu itu sebelum reformasi, dia itu banyak mendapat dukungan oleh masyarakat. Iya. Tapi sekarang ini kayaknya enggak lagi. Tidak lama-lama lagi. ini memang demo nanti ini masyarakat bukannya simpati tapi mencaci maki itu tetap ada demo. Dan itu tadi tidak jelas juga itu apa yang Anda perjuangkan juga. Iya. Hasilnya kita juga tidak tahu. Ya toh? Jadi bagaimana ini setuju kini kalau nak tutup ke jalan kah? Kalau memang itu adalah risiko. Sebenarnya itu boleh tutup tapi jangan tutup total. Iya. Ya kan? Kasih jalan sambil ada yang orasi, ada yang mengatur lalu lintas. Seperti itu. Tapi untuk menutup total jalan saya kira memang kita sepakat lah, kita tidak setuju. Tapi itu namanya risiko. Yang namanya parlemen yang memperjuangkan namanya aspirasi. Yang harus begitu. Itu kalau artinya di atas 200 orang. Gitu kan. Tapi kalau cuma 15 orang, aduh.
Apa kau mau perjuangkan? Siapa yang mendengar itu? Iya. Dan yang keempat saya kira, ini dia bukan sebenarnya jalan terakhir. Tapi kadang-kadang ini jalan terakhir yang dijadikan sebagai nomor satu. Ya kan? Iya. Itu demo itu adalah jalan terakhir ketika semua jalan yang ditempuh itu mengalami kebuntuan. Pertama menyampaikan aspirasi. Iya. Bicara baik-baik. Iya. Di DPR. Tapi juga itu DPR juga. Kadang itu juga menjengkelkan memang. Ketika diminta oleh mahasiswa, ya yang diajukan itu polisi di situ, suruh jaga. Sadar Pak, ketika Anda mengunjungi masyarakat itu Anda mengemis di masyarakat. Masyarakat tidak pernah memerintahkan polisi yang menghadapi Anda. Tapi ketika masyarakat Anda ingin menghadap sama Anda, tapi Anda menghadapkan mereka dengan polisi. Jangan di situ. Berpikir sedikit. Itu mereka katakan itu yang Anda wakili itu. Anda mau menyampaikan aspirasinya, tapi Anda tidak menyebutnya dengan baik. Bahkan Anda menghadapkan mereka dengan polisi, dengan petugas. Ya kan? Dengan berbagai anunya itu yang digulung-gulung itu. Kawat besinya itu. Seharusnya kan Anda terbuka. Ya kan? Ketika ada demo itu, Anda cepat menyambut dengan mereka. Silakan masuk apa keluhannya. Silakan. Kadang-kadang yang menimbulkan kericuhan di jalan. Iya. Demo itu ketika mereka tidak dapat menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat atau kepada pemerintah. Iya. Ya toh? Sehingga mereka melampiaskan kesalahannya di luar. Karena mereka sudah capek-capek ada tapi tidak dilayani. Hanya disuruh berdiri di depan pagar, ya kan? Iya. Seperti pengemis. Seperti itu. Bagaimana rasanya Anda, Pak, ketika Anda kampanye akan dihadapkan oleh polisi juga? Jangan suruh masuk itu. Pikirkan itu. Oke. Jangan hanya mau enaknya ketika Anda mau naik, Anda mengemis suara masyarakat, tapi ketika Anda sudah naik, rakyat ingin menyampaikan sesuatu, tapi Anda tidak melayani dengan baik. Caca. Sebenarnya. Siap. Jadi begitulah. Dan mengenai tadi itu acara pengantin kita harus menyiapkan secara bijak ya. Kalau saya sih, karena kita kembali ke sahabat saya juga nanti seperti itu, ya kan? Mungkin kita benci, mungkin kita tidak suka, tapi suatu saat mungkin kita yang mengalaminya. Oke, baik. Mungkin seperti itu. Jadi kita kita secara bijak saja. Artinya kadang-kadang tidak sama juga. Yang penting yang ada jalan alternatifnya lah. Oke. Baik, terima kasih Om Jono. Iya. Iya. Sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Jono yang ada di Barukang ya. Sehat selalu Pak Jono. Dan untuk yang lain silakan di 0811 400 9250 untuk menanggapi topik kita pada pagi hari ini. Untuk program acara kita Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai, kira-kira setuju jika sahabat budaya jika pengunjuk rasa menyampaikan aspirasinya dengan menutup jalan? Silakan juga yang mau berkomentar melalui siaran langsungnya kita, karena kita siaran langsung melalui Facebook juga. Jadi yang penasaran dengan acara Bari Bahasa di studio seperti apa? Pokoknya nonton saja di Facebook Pro 4 RRI Makassar ya. Oke, untuk sahabat budaya mungkin saat ini yang lagi terjebak kemacetan pagi-pagi ya, karena biasa kalau jam segini itu terjadi kemacetan terutama di sekitar Jalan Antang, terus Jalan Borong Raya. Nah ini yang sabar. Adapun mungkin yang lagi menikmati perjalanannya dengan menggunakan kendaraan roda 4, roda 2, jangan lalu menggunakan handphone di jalan raya. Jadi sekali lagi jangan menggunakan handphone di jalan raya. Karena apa? Karena kalau misalkan lagi menggunakan handphone di jalan raya, itu biasanya ya sahabat budaya, di belakang dari kendaraan Anda jika Anda menggunakan handphone itu terhambat padahal kalau di depannya kita itu kosong, tidak ada kendaraan yang padat gitu akibat menggunakan handphone di jalan raya. Itu yang biasa terhambat buat kita juga untuk menjalankan aktivitas. Ya, tetap patuhi peraturan arus lalu lintas yang berlaku di jalan raya, sahabat budaya.
Kalau misalkan lampu merah, tolong jangan Ki untuk tetap jalan, tidak boleh berhenti Ki. Karena kalau lampu kuning itu bersiap-siap Miki untuk berhenti atau siap-siap Miki untuk jalan itu kalau Momi dari lampu merah ke lampu hijau. Oke, sekali lagi pengendara roda 2, roda 4 jangan menggunakan handphone di jalan raya ya, karena saya ini pengalamannya kodong batiku tong itu terlambat karena pengendara di depan tak ternyata main handphone. Kita kira kenapa lama sekali jalan, kita kira macet, ada di depannya pengendara atau apa, atau bentor atau motor kah, tapi ternyata tidak ada pengendara di depannya. Oke sahabat budaya, kalau begitu sebelum saya terima telepon tak, gimana kita dengarkan dulu ya sahabat budaya, informasi di ruang dengar Anda di Kabarana Pro 4. Kabarana Pro 4. Sahabat budaya, air terjun Moramu atau air terjun bertingkat yang terletak di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Air terjun ini memiliki 7 tingkat utama dengan aliran air yang jernih dan indah, dikelilingi oleh hutan tropis di kawasan Suaka Alam Tanjung Peropa. Destinasi ini terkenal karena keindahan alamnya yang memikat, suasana yang sejuk serta batuan kapur di sekitar air terjun yang tidak licin sehingga memungkinkan pengunjung untuk mendaki atau bermain air. Demikian Kabarana Pro 4.
jenanya wanu oh buku tang mali-mali erok lalangatinu tak lupa janjinu tina pasana sanaku erok jangan lupa risi antum minu tak lupa niya mo kapamarai si tau minhelam pano tina memang kabaranu tina muna nuurangi baji kule balaro ada silap penita sana mubaliang penerimamu siriku ri tengah tau egai mubalasuk cai muri aleku ati jauh tuni mapedi mutambai simulang mapadua pemagunan ipariati si senupaci ni aleku Moa uwi tamo landu sanambomi nyawa sangaloro tauita nautoma salili natangama amongean monge mating diwatamu masirida nama palambi mati landur sana bomi nyawau sangan loro tauita bali satama tindo
kandi bengana todi anawa pamai buaya ngadomai atem tonga si matai oli natayang pak mai moa uri tamolandu sana bomi nyawabu sangat loro lauita bali sakama tindo. Kandi bengana todi anawa pamai buaya ngadomai atemu tonga si matai oli natayang pak mai sangat loro tauita naotoma salili natangama amongean monge matin diwatamu masirida nama palam di mate molandu sana bomi nyawau sangat loro tauita bali sakama tindo. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Mozaik Budaya. Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu, atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran
serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap sesama.
92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami. Dan lanjut lagi nih Sahabat budaya, di pagi hari ini acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai ya. Kita membahas nih Sahabat budaya terkait dengan setujukah Anda jika pengunjuk rasa ini menyampaikan aspirasinya dengan menutup jalan. Silakan yang ingin berkomentar di layanan teleponnya kita, baik telepon biasa atau WhatsApp 0811 400 9250. Yang ingin juga berkomentar di siaran langsung Facebook kita, dengan senang hati kita akan tunggu ya. Halo, assalamualaikum, Bari Basa. Salam. Iya, assalamualaikum Bari Basa. Waalaikumsalam Bari Basa Mbak. Iya, apa kabar ini Ibu Nursia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi cerah ini. Lagi apa? Cerah-cerah. Wih, tahu, cerah-cerah. Cerah matahari. Oh, matahari. Iya. Saya kira ini yang cerah-cerah ini warna bajunya anu Kak, bunga-bunga, taman bunga. Ada taman bunga. Tapi kenapa itu saya benci sekali kayak itu saya bukan benci sih, saya paling suka kalau namanya baju motif bunga-bunga. Ya, biasanya ada orang begitu. Tapi kalau bilang taman bunga, aku suka ke taman bunga karena memang banyak taman bunga aku. Banyak taman bunga aku di rumah. Jadi ku suka. Tapi kalau untuk baju tidak. motif baju bunga-bunga saya enggak suka. Sekarang itu anak-anak dipakai kan baju begitu. Anak-anak. Biar anak-anak perempuan. Nah, biar anak-anak waktu ku kecil juga malah setengah saya pakai baju motif bunga-bunga. Ada memang orang begitu. Tapi saya suka warna yang cerah-cerah. Saya suka tonji warna yang tidak cerah kayak warna hitam. Ku suka. Iya. Gelap. Biar yang penting cantik. Tidak kentara kalau ada dakinya deh. Bukan tidak kentara kalau ada dakinya. Kentara tuh jangan. Maksudnya begini. Biar pakai baju warna apa, nah sampai tidak kentara tuh daki ya. Ya. Mau warna merah, warna pink, warna kuning, tidak kentara daki. Kalau warna hitam itu orang gemuk bisa kelihatan langsing. Kalau apalagi kulitnya warna putih. Begitu. Oke, Ibu Nursia, sehat-sehat Jiki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kali ini Bu Nursia kita membahas tentang bagaimana menurut tak setujukah kita jika pengunjuk rasa ini menyampaikan aspirasinya dengan menutup jalan? Tidak setuju saya. Tidak setuju. Kenapa? Karena kalau menutup jalan, orang-orang yang mau mencari nafkah, orang-orang yang mau mencari ilmu, kan tersendat perjalanannya itu kalau tertutup. Betul. Ya. Tersendat. Jadi itu kalau begitu baiknya luangkan itu pengendara separuh harus dipakai untuk menunya gasnya juga. Jadi bagaimana ini kalau kita kan biasanya itu tutup ki sampai ndak bisa ki jalan. Ada tonji ya tahu menutup tapi nak kasih tonji ki jalan. Tapi masalahnya biasa tutup sampai lama-lama sampai malam tong. Itu bilang orang halang-halangnya orang dia punya tugas aktivitas. Kan semua orang itu masing-masing punya tugas. Punya kegiatan. Punya pekerjaan. Iya. Jadi ada bagi yang pengguna jalan perlu juga diberi jalan orang-orang yang sekitar itu. Supaya jangan Bu Nursia tahu mau pergi ke biasa ke rumah keluarga atau orang mau pergi urut orang baru kalau ada begitu susah Bu Nursia. Betul. Iya.
Iya. Jadi kita juga tidak itu baik itu. Kita juga perlu perlu pengertian juga kepada saudara-saudara kita yang mau kerja juga beraktivitas. Iya. Karena kita juga tidak bisa melarang itu dia punya tugasnya tuh. Betul. Jangan sampai terhambat lah begitu. Akibat pengunjuk rasa yang menutup jalanan ya, Bu Nursia. Iya betul. Oke. Bu Nursia, salam sama Pak Umar, sehat selalu Bu Nursia. Salam balik. Dia sementara di kamar mandi Bances. Oh iya. Baru-baru habis mijit dia. Oh begitu ya, alhamdulillah. Ya, oke Mbak Ices. Oke, iya. Sehat selalu. Amin ya Allah. Dan hati-hati kalau pulang sebentar. Insya Allah, amin. Oke. Minta pamit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nursia. Terima kasih. Dan kita terima telepon juga melalui WhatsApp langsung aja. Halo, assalamualaikum Bari Basa. Halo Mbak Inces. Iya. Dengan siapa di mana ini? Ke Pampan 2. Iya. Dari Pampan 1 ke Pampan 2. Oh, Pampang 1 ke Pampang 2. Pampang 1. Bu Nursia atau Pampan 1? Oh, ketulis Tommy lagi di sini Pampang 1 Pampang 2. Pak Hamsa. Siap. Pak Hamsa, gimana kabar Pak Hamsa? Ya, kabar baik. Alhamdulillah. Pak U. Faktor U. Iya. Pak Hamsa. Apalagi nih di Pampang ini, pasti itu melintas itu di jalan yang dilewati namanya demonstrasi. Oke. Bagaimana ini menurut? Sebenarnya tidak setuju kalau ditutup jalan, tapi kalau menyampaikan aspirasi boleh-boleh saja untuk didengar oleh pemerintah. Tapi kalau tutup jalan itu, aduh, susah deh. Iya. Begini Mbak Inces, bagaimana itu tidak semua itu mau tutup jalan. Iya. Kapan dia menolak untuk tutup jalan, dia pasti dibenci sama teman-temannya yang tidak mau ikut menutup jalan. Begitu di. Iya. Jadi sekalian dia karena banyak saya menerima itu aspirasi dulu. Iya. Tahun 90 sampai 2003. Oke. Itu begitulah. Bahkan saya panggil itu itulah alasannya dia, karena sebenarnya dia mau tutup setengah, dia bilang jangan. Yang senior bilang tutup semua. Supaya pemerintah dia bisa dengar sebuah aspirasi kita, supaya pokoknya macam-macam lah alasannya. Iya. Katanya kalau dibuka dia tidak diperhatikan, dia punya aspirasi. Itu alasannya. Kalau dia buka jalan itu bilang tidak ada gubris, kita punya aspirasi pemerintah. Itu jalan semua. Jadi kalau dibuka berarti diterima Iya, karena itu setiap itu aspirasi Mbak Inces. Iya. Mahasiswa kita selalu panggil dia punya itu koordinator yang pimpin di lapangan. Saya panggil. Iya. Saya panggil. Kenapa bisa begini? Ada begini. Kan itu bukan aspirasi, jadi itu aspirasi dari masyarakat juga dia sampaikan kepada mahasiswa yang adakan demonstrasi. Iya. Jadi dia terima juga aspirasi dari masyarakat. Nanti dia yang itu loh. Nanti dia yang sampaikan. Melalui demonstrasi. Ya, melalui demonstrasi. Itulah begitu. Dulu waktu masih itu, pada Thomas saya namanangi itu, aduh. Sudah di bojok-bojok sama itu, apa namanya itu? Yang aspirasi yang demo-demo dulu. Iya. Saya masih parah itu, yang paling parah itu waktunya itu demo Pak Soeharto 98 kalau saya tidak salah. Itu di situlah saya itu berapa minggu saya tidak tidur. Kenapa tidak tidur Ki Bede?
Dijaga itu sekitarnya RRI dulu. Ah, kita jagai. Iya. Oh. Jadi ada Pak di situ orang gondrong-gondrong, orang apa, berdiri duduk-duduk kayak pengemis. Itu semua anunya itu petugas itu. Iya sampai di balai kota apa semua. Iya, jadi itulah pengalaman apa namanya sedikit. Iya. Jadi setuju. Sementara dia berikan orasi, saya tidak masuk sebagai kayaknya juga apa namanya pendemo. Baru saya bisik-bisik kita ke ruangan atas dulu sebentar boleh. Suruh sampai di atas ya. Tapi didengar JKD yang kalau yang kayak begituan, kalau misalkan dibisik-bisik. Bukan saya yang kasih pengarahan, ada pimpinan saya. Enggak, maksudnya kita bisi-bisi bilang bisa kita. Kalau yang zaman sekarang kalau dikasih begitu mah ya bisi-bisi kalau tidak di ini kalau tidak di itu pokoknya banyak itu beda memang. Saya panggil atau kau suruh pulang semua tuh pulang mutar baru kau mutar, jangan mau ikuti semua baru mutar kok. Saya tunggu di sini. Dia bubar nih, pergi nih. Beda dulu, beda sekarang, paham saya. Lain bolu, lain cakalang. Ya itu dulu. Waktu saya dulu masih itu, Mbak Ince. Masih aktif. Ya kan tugas saya itu ya menjaga keamanan dan ketertiban. Polisi untuk, nih. Wali kota dan keluarganya. Iya. Itulah tupoksi saya dulu. Masya Allah. Menjaga aset Pemkot. Itu jadi itulah. Jadi kalau menurut Tak ini tidak setuju ya. Iya, menutup jalan. Karena kita lihat Miko dong terhambat dong kini. Biasa mau pulang terhambat di jalan. Habis ini kasih tuku. Kenapa? Iya. Wih, Oke. Terima kasih. Iya, Pak Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Hamzah yang ada di Pampang ya sudah ikut berpartisipasi juga, dan kita tunggu yang lainnya juga sahabat budaya, silakan yang ingin berkomentar 0811 400 9250. Iya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opa Is. Iya, Opa Is. Iya, apa kabar Opa Is? Alhamdulillah sehat di pagi hari ini. Mas, posisi di Todopuli? Sekarang saya posisi sudah bergerak di Faisal. Di Faisal. Iya, bikin apa di monitor. Bikin apa di Faisal ini, Opa Is? Lagi mengantar. Lagi mengantar. Orang mau periksa kayaknya. Oh, iya. Opa Is. Ya. Gimana kabar, sehat? Kalau yang dibahas hari ini mengenai demo, kalau saya sih tidak setuju selalu ada demo-demo. Iya, enggak setuju ya. Karena kenapa saya bilang hampir selalu ada demo, tapi tidak pernah ada saya lihat hasilnya. Malah orang lain yang dirugikan seperti saya. Iya, betul. Yang bawa mobil. Artinya kehidupan saya di jalan. Iya. Terasa terganggu terus, apalagi kalau sampai malam. Kodong. Nah, kalau itu yang demo ada hasilnya bisa kasih ke beras. Iya. Tidak ada masalah, kalau tidak saya cari sendiri. Iya, benar. Nah, jadi kalau saya prinsip begini, kalau siapapun pelakunya kalau itu merusak negara atau merusak tata kehidupan bernegara, merugikan banyak masyarakat, kita tahu apa lebih baik culik saja. Bahaya kalau karena kalau mau di pemerintah yang mau hakimi susah. Benar. Jadi saya setuju modelnya Pak Soeharto dulu. Lebih baik culik bawa barubuan di laut. Bahaya. Supaya tidak ada anu. Karena susah kalau negara yang mau hukum Iya, susah juga. Lebih baik orang-orang yang merasa bahwa ini bahaya ini, mungkin dia masih dapat amal dia walaupun membunuh orang,
tapi dia menyelamatkan banyak orang. Iya. Ya tahu, jadi Iya. memang butuh memang semacam kayak model singa, tapi modelnya orang. Model singa. Macam karena kalau selalu kok demo. Iya. Nah, tidak ada di sini anunya. Nggak ada Tidak ada hasilnya. di pergerakannya. Wakil rakyat juga tidak ada tonji karena saya bilang begini nih, saya sama-sama menikmati semua. Nah, jadi kalau menurut saya jangan ketika maki demo, kalau memang berani untuk berjuang demi masyarakat dan demi negara, cari itu orang yang yang melakukan, ya baru kalau memang kasih apa nih? kasih cacat kita apa seperti dulu siapa itu Pak Wiranto. Oh begitu. Kan pernah ada yang tobok itu Pak Wiranto, nggak tahu siapa yang tobok tiba-tiba ditobok. Nah itu kan begitu. Nah akhirnya Pak Wiranto kan merasa berpikir bahwa saya ternyata ada tuh kesalahanku ini. Sampai saya ada rakyat yang langsung mau tobok kalau memang bukan langsung mentomi ditobok. Bahaya tong kalau begitu, ya, itu. Opa. Jadi saya pikir itu yang mahasiswa, karena memang tugasnya untuk belajar makin baik-baik dulu. Iya, supaya kalau betul. nanti jadi pimpinan juga, ya kita sudah sadari itu bahwa kalau bukan dikasih begini ke orang, ya banyak orang susah. Karena memang orang tua niatkan berangkat ada di Makassar untuk belajar, untuk kuliah. Betul itu. Bukan untuk pergi menyusahkan orang lain. Iya, cocok. Ya, jadi lebih baik belajar baik-baik supaya bisa jadi bos, jadi pimpinan. Nah, supaya kita sadari, kita ganti semua orang-orang itu nanti. Jangan lagi melakukan hal begitu. Siap. Karena saya juga kurasakan di zamannya Pak Soeharto dulu demo-demo. Nah, sekarang itu semua teman-temanku dulu yang demo, karena saya juga anak UMI ya. Nah sekarang yang sudah berprestasi dulu, orang-orang teman-temanku semua sekarang jadi pejabat. Masya Allah. Nah lakukan tonji lagi. Ya jadi lebih baik disadari begitu. Iya toh, betul itu. Iya, Opa Is, makasih banyak Opa. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Opa Is yang ada di Todopuli ya. Sehat selalu untuk Opa Is. Semangat untuk mencari nafkah untuk kehidupan keluarga. Dan untuk yang lainnya sahabat budaya, bisa di 0811 400 9250 kembali kita buka untuk yang ingin meramaikan program acara kita di program acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Ini terkait dengan setujukah Anda jika pengunjuk rasa menyampaikan aspirasinya dengan menutup jalan. Bisa juga ikut berkomentar di siaran langsung Facebook karena kita lagi bersiaran langsung di Facebook. Mungkin ada yang penasaran bagaimana itu acara Bari Bahasa. Nonton mungkin di Facebooknya Pro 4 RRI Makassar, atau bisa kita dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Selain RRI Digital, kita juga di audio streaming rri.co.id. Pokoknya RRI Makassar itu bisa semuanya. Apapun itu, yang penting dengarkan terus di FM juga di 92,5. Oke, selamat budaya. Kalau begitu sembari menantikan atensi Anda. Hati-hati di jalan untuk Opa Isdi. Oke deh. Kita dengarkan tahun untuk Kelong berikut ini supaya lebih semangat menjalankan aktivitas tak.
pesai Andre. Mata dah. Mercedes gitu loh. Awi andi ganja, oi kalinga garibam, bagasagare, ambo anamu, salah cete gare adamu, nak kena si ko bagasa. Jadi situ peraku. Makasih. Mana saja? Pesa Tony, taruh mah pesa, pesai, pesai. Senang pokoknya. Amo toje si bak anggotaku, butuh peserta nih Boji, mapija. Susah deh, Mercedes. Awi andi kanja, oi kalinga garebamu, bagasagare, ambo anamu, salah cete gare adamu, nak kena si ko bagasa. Itu peraku. Makasih. Mana kade? Mage boleh. Oh. Pasai je. Muka pasai. Pasai mana? Haya. Kalau ketok, hai. Everybody yo, everybody yo. Batu rate mari bulan budak nanti bintoi. Apa nakana di lombonya kau salah. Batu rate mari bulan batu tanah di bintoi. Apa nakana di lombonya kau salah. Poja ko salah punga nia jadoe nudia dengar dadumba atu dendang baule keso Buah manggis buah kedendam, ade menangis minta digendam. Buah manggis tunggu di kamar, ade menangis minta dilamar. Hey, kalau ada tunggu ilalah, jangan kau tanya si final. Kalau ada uangku sayang, jangan kau tanya pasti ku pinang. Belanga minyak roh, ada sudah tumbuh, bisa kau belum? Maka sudah setengah mati cari uang untuk kau. Sahabatku sayang, saya pasti melamar. Ini sisa di sini berdiri sebagai anak Makassar. Kupai dengan kusiri, kupantau jeng kanan. Ku takkan mundur sebelum ku berjam. Kami bangkai jerakku, dinari batan jongku. Aku rantai mari bulan, aku tanam di bintoi. Apa nakana, di lomponya kau salah. Di lomponya kau salah. Kunania
Rupnya tambah goa lantang na esuk-esuk aku lanjang nawa-nawa erau puntil liba-liba hei sabar kau sayang pasti sang lamar kau ini persoalan waktu saja saling cinta tak mungkin sabar dusta batu rate mak ribulang ku tak nang ribuntoeng apa nakana buntil lompo jago salah hei batu rate mak ribulang ku tak nang ribuntoeng apa nakana buntil lompo jago salah buntil lompo jago salah kunani aja doeng iya dendang baule waktu dendang baule Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa. Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak? Oh iya. Pa, pemandangannya bagus banget ya. Hah? Iya, Nak. Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa? Iya. Hah? Papa? Iya, Nak. Nak? Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu papaku sibuk melulu. Ku ajak cerita tetaplah acuh tak acuh. Walau lagi kumpul tetap HP nomor 1. Bagus nggak, Pa? Iya, Nak. Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, masih dalam program acara kita Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai pagi hari ini. Jadi kita membahas tentang yang santai-santai saja, yaitu setujukah Anda jika pengunjuk rasa menyampaikan aspirasinya dengan menutup jalan? Karena yang kita lihat saat ini ya, beberapa hari itu kita terhambat sampai di rumah tak, atau yang mau pergi beraktivitas sampai terlambat tuh masuk di kantornya. Karena apa? Terhambat oleh aksi unjuk rasa yang menutup jalan. Nah, kalau komentar Anda seperti apa, sahabat budaya? Saya mau ucapkan juga terima kasih oleh Pak Hamsa yang sudah ikut berpartisipasi juga pada pagi hari ini. Sehat selalu ya Pak Hamsa. Katanya Inces Monitor, selamat ini apa ya? Selamat menjalankan aktivitasnya. Oke, terima kasih. Dan yang lainnya juga kita ucapkan terima kasih. Ada yang sudah ikut masuk, Opa Is tadi, Pak Hamsa sekali lagi, Bu Nursia yang ada di Pampang, Pak Jono di Barukang, Pak Wahyu, Bunda Sofi yang ada di Pau-Pau, dan Pak Mustahan yang ada di Maros. Baik, kalau begitu sahabat budaya, karena kita udah di penghujung acara, jadi ikut tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di program acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Kita jumpa lagi di jam 9 ya sahabat budaya, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
salona rika uji minasamku. Mintari kale bakana lu tapu panran nuangku bunga le bakaku lamu nakat tilitu marai loko lantang pamaiku sesate napa rekana boleh mak makale kale silai porang padisiku. Kadek nia poterana rewasa lebat laloa taero tonja andi adung ko risalah saya katea tonja andi meneteng simpung pak mai. Niat mak ane mak lebang lan rupai kanangku sahabat siapa salona rika uji minasamku. Mintari kale bakana lu tapu pandran nuangku bunga le bakaku lamu nakat tilitu marai loko lantang pamaiku sesate napa rekana boleh mak makale kale silai porang padisiku. Kadek nia poterana rewasa lebat laloa taero tonja andi adung ko risalah saya katea tonja andi meneteng simpung pak mai. Kabaratna Pro 4. Sembilan 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sobat budaya, dangke adalah makanan tradisional mirip keju dari Enrekang, Sulawesi Selatan, yang terbuat dari susu kerbau atau sapi yang direbus dengan enzim pepaya hingga menggumpal. Proses pembuatannya melibatkan perebusan susu, penambahan enzim pepaya, penyaringan dan pencetakan menggunakan batok kelapa. Dangke dapat dinikmati langsung atau diolah menjadi berbagai hidangan dan memiliki kemiripan dengan dadia dari Sumatera Barat. Meskipun dengan tekstur yang lebih padat, nama dangke berasal dari ucapan terima kasih dangke dalam bahasa Belanda. Makanan ini kaya akan protein dan telah diakui sebagai kekayaan intelektual komunal Indonesia.
makna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ke
Senpo